Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Sholawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Yang saya hormati Bapak Afrizal selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis serta teman-teman kelas PAI 5E yang berbahagia. Saya perkenalkan, nama saya Fahmi Nuri Salma dari kelas 5E akan menjelaskan tentang sifat sabar. Saya akan menjelaskan sifat sabar dengan 4 poin. Yang pertama, pengertian sifat sabar. Yang kedua, macam-macam sifat sabar. Yang ketiga, dampak positif sifat sabar. Yang keempat, dalil tentang sifat sabar. Mari kita belajar. Poin yang pertama, pengertian sifat sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaro yang artinya menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Kesabaran adalah salah satu ciri mendasar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kesabaran merupakan setengah keimanan. Sabar memiliki kaitan yang tidak mungkin dipisahkan dari keimanan. Para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani rahimahullah, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, yang menahan dari perbuatan maksiat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah pengertian sabar yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dan sabar ini tidak identik dengan cobaan saja, karena menahan diri untuk tidak bersikap berlebihan atau menahan diri dari pemborosan harta bagi yang mampu juga merupakan bagian dari yang sabar. Poin yang kedua, macam-macam sifat sabar. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menahan untuk diri kita tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebagian dari perintahnya. Kita harus tetap sabar menjalankan itu semua, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kita harus ikhlas dan bersabar, karena Allah telah menjanjikan surga bagi hambanya yang menjalankan perintahnya dengan baik sesuai syariat yang telah Allah turunkan. Mulai dari semua kita harus bersabar. Yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenar sekali salah satu lagu yang seperti lagu Raja Dangdut dari Rhoma Irama, kan yang ada lirik mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan. Dari itu kita tuh harus
mengambil dari hikmah dari lagunya, kalau kita harus bersabar menjauh dari larangan Allah. Yakinlah bahwa semua larangan itu pasti ada maksudnya. Tidaklah Allah melarang kita untuk berbuat dosa, kecuali dalam dosa itu pasti ada sebuah kerugian yang akan didapat jika kita melakukannya. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Jika salah satu dari kita ditakdirkan dengan kondisi fisik yang kurang, maka kita harus tetap bersabar, karena bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu dari macam sabar, dan balasan lain dari sabar kita adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, jika hambaku diuji dengan kedua mata kita, dan dia bersabar, maka akan mengganti kedua mata kita dengan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Poin yang ketiga, dampak positif sabar. Yang pertama, memberi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Dengan sabar membuat tubuh dan pikiran kita tenang. Jika kita tergesa-gesa dengan semua yang kita inginkan, kita akan selalu stres dan selalu memikirkan apa tujuan kita tanpa kita bersabar menjalani proses. Yang kedua, menikmati proses. Jika kita menikmati proses, kita tidak akan mendapatkan keriuhan dalam menjalankan target yang kita mau. Apabila kita terburu-buru, maka kita akan terus berusaha dan hanya melihat target saja. Karena setiap proses begitu berharga, maka kita harus menikmati semua proses. Dampak positif sifat sabar yang ketiga adalah menyeimbangkan tempo dengan pemikiran. Bukan hanya diri kita saja yang terkena dampak. Jika tidak sabar, maka lingkungan juga akan terpengaruh. Jika kita sabar, lingkungan kita tidak akan terkena kecanduan emosi dalam diri kita. Yang keempat, hidup damai. Jika kita bersabar, kita akan mendapatkan kenyamanan yang ada di lingkungan kita. Ketidaksabaran akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, bisa juga permusuhan. Kita harus bersabar dengan menjalani kehidupan yang ada dalam diri kita. Kita harus bersabar agar tidak ada keriuhan, permusuhan. Poin yang keempat, firman Allah tentang sifat sabar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Dalil-dalil tentang sifat sabar yang berbunyi, qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sabru 'inda sunnatullah. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ketika pertama kali mendapatkan musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Setelah usai pembelajaran tentang sifat sabar, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.